Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Selamat datang di Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Di sini saya Dava Kurniada bersama teman saya di samping. Saya Gariza. Terima kasih Mas Dava sudah diberi kesempatan menjadi host di Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Nah, gimana kabarnya nih Mas Gariza? Luar biasa Mas Dava karena saya bisa menemani Anda di podcast Mariposa ini. Ini yang podcast sangat luar biasa ya Mas Dava. Tentunya. Karena kemarin juga banyak komentar di YouTube tentang hal-hal positif tentang podcast. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau di podcast kemarin kita kan sempat bahas tentang revolusi pendidikan dari pandemi kan. Nah, lalu untuk podcast yang kedua kalinya ini yang akan kita bahas sekarang, itu nanti kita akan membahas apa sih ke depannya? Tentunya yang akan kita bahas kali ini tidak kalah menarik dengan topik pembicaraan pada podcast sebelumnya Mas Dava. Mungkin podcast kali ini kita akan mengarah ke alam. Jadi kita bisa ke alam Ya, ya? ke alam. Atau lingkungan nanti? Oh sebentar Mas Dava, jangan diberitahu untuk penonton biar pada kepo gitu. Biar pada penasaran ya Pada nantinya ya? dari awal sampai akhir. Topik apa yang akan kita bicarakan nanti. Nah, mungkin teman-teman semua udah dapat pandangan nih sedikit tentang apa tema yang akan bahas Ya. nantinya, sedikit clue atau gambarannya. Nah, tentunya dalam podcast ini kita juga menghadirkan narasumber yang sangat spesial ya, Yang dan luar tidak biasa, kalah menarik. ya. Dan notabene beliau juga berpengalaman di bidang alam dan lingkungan hidup. Ya, Nah, tentunya itu ya Mas Dava, udah spesial, sudah berpengalaman gitu ya. iya betul sekali. Nah, kita langsung kenalan saja nih sama narasumber kita Ya, kali ini. langsung Ya. sikat aja Mas Dava. Selamat datang Ibu Eni Indriati. Selamat datang dulu. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Nah, mungkin Ibu bisa perkenal dulu nih. Ya, Bukan siapa mungkin kan ini banyak sekali Bu yang belum tahu kan, ini 2 juta penonton Bu, seluruh dunia mungkin pada tahu ya Bu. Iya, betul Iya. sekali. Terima kasih untuk kesempatannya Ya. pada hari ini ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Eni Indriati, saya guru SMA Negeri 1 Karangmojo, mengajar bahasa Inggris. Ya. Oh iya. Kebetulan juga suka pada sesuatu kaitannya dengan tanaman. Oh iya. Mungkin kita langsung ke basa-basi ya. Kita Ya, langsung menuju saja. topik utama pembicaraan Ya. kita nih. Mungkin teman-teman udah pada menunggu nih Ya. tentang topik kita. Mungkin untuk topik pembicaraan kali ini kita akan mengarah ke alam, lebih spesifiknya ke lingkungan. Kita akan Betul. membahas tentang adiwiyata. Karena Ya, betul sekolah sekali. SMA 1 Karangmojo ini kemarin maju ke tingkat nasional lah. Ya, alhamdulillah ya. Sangat luar biasa ya SMA 1 Sebuah Karangmojo. kebanggaan bagi kita Ya. semua tentunya. Mungkin langsung saja Bu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin kan banyak sekali yang teman-teman, maksudnya teman-teman penonton itu banyak kemarin yang mention ke kita menanyakan tentang adiwiyata itu Bu. Program kerja apa yang sudah dilaksanakan sekolah seputar adiwiyata ini Bu? Oke, terima kasih Mas Garisa. Sebelum kita sampai kepada adiwiyata, ya sebenarnya kalau adiwiyata kan kaitan dengan lingkungan, Ya, dan kan ya, mengadakan acara ini kaitannya juga dengan Hari Hari Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup. Sedunia, Ya, gitu betul ya? sekali. Ya. Adiwiyata sangat dekat dengan lingkungan hidup, Ya. ya kan? Dan adiwiyata itu sebenarnya adalah suatu pembiasaan kepada siapa? Kepada anak didik yang ada di sekolah itu dan juga warga sekolah semuanya. Jadi sebenarnya adiwiyata itu apa toh? Kita tahu dulu itu sebelum kita sampai pada program-programnya. Ya. Menurut kamu apa adiwiyata itu? Oh, Deva. Menurut saya, adiwiyata merupakan sebuah program yang kita menunjukkan pada lingkungan hidup. Tapi kita lebih spesifik ke lingkup pendidikan agar kita bisa memperkenalkan lingkungan hidup pada siswa, pelajar maupun masyarakat sekitar. Itu menurut saya Bu. Oke, tidak salah gitu ya. Ya, Tapi tidak saya salah. menambahkan, jadi adiwiyata itu kaitannya bagaimana sekolah itu, sekolah warga sekolahnya itu peduli pada lingkungannya. Jadi iya. akan mengadakan pembiasaan kepada anak didiknya di situ dan juga warga sekolah yang lainnya. Ya kan? Ya, iya. Iya. Kalau kita dikatakan sekolah adiwiyata, sekolah yang bagaimana? Itu adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi bagaimana anak-anak itu mereka peduli pada lingkungannya. Lalu mungkin pertanyaannya, apa hubungannya itu adiwiyata Ya. dengan tingkat mutu pendidikan di sekolah itu? Ya. Menurut kamu ada tidak hubungannya itu? Ada. menurut Ada saya. hubungannya. Oh, ya. Apakah ada hubungannya di situ? Tentunya ada Bu. Tentunya Apa ada. kalau menurut kamu, Mas? Karena dengan kita menerapkan adiwiyata di mutu pendidikan, kita bisa lebih maksimalkan orientasi pembelajaran siswa kepada alam terbuka. Jadi tidak hanya monoton terhadap dalam ruangan saja, tapi kita juga bisa memaksimalkan dengan media pembelajaran yang lebih spesifik alam terbuka. Oke, Gitu. sekarang kita bayangkan kalau kita tidak peduli lingkungan, seperti Ya, betul. apa lingkungan kita nanti? Nah, Ya. kalau kamu belajar di kondisi seperti itu, dengan kondisi di mana sekolah kamu itu sudah bisa menata lingkungannya, akan terasa nyaman, sejuk, apakah akan berdampak pada prestasi kalian? Iya. Pasti Berdampak. iya. Jadi kenapa ada adiwiyata pun tidak kalah pentingnya, juga dia punya kontribusi sumbangan pada mutu pendidikan.
Nah, Oh, iya. kembali ke pertanyaan kalian tadi ya. Kalian Iya. menanyakan tadi apa programnya gitu kan ya. Iya, betul. Ini programnya ini kita kaitkan dengan beberapa macam. Yang pertama kaitannya dengan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Jadi kita menyasar kebersihan sekolah ini dari apa saja? Dari hal kaitannya dengan lingkungan, baik itu halamannya, ruangannya, tempat-tempat juga untuk kamar mandi dan sebagainya itu. Kemudian juga drainasenya, bagaimana kaitannya dengan drainase itu saluran airnya seperti itu. Kemudian juga pengelolaan sampah. Kalau kita kaitan dengan pengelolaan sampah pasti kita ingat akan 3R ya. Ya, Apa itu? Reduce, Reuse, Reuse, recycle. recycle. Iya. Nah, itu juga kita sampaikan kepada siswa dan juga tidak kalah itu ibu-ibu guru dan juga bapak guru. Terutama ibu-ibu guru itu mereka punya jadwal khusus ya. Setiap pagi mereka merawat greenhouse yang ada di sekolah ini. Kita punya 2 greenhouse kan, greenhouse yang tanaman hias dan 1 greenhouse yang kaitannya dengan sayuran. Ibu-ibu itu merawat dengan cara apa? Menyiraminya, kemudian juga menangkarkannya. Jadi artinya mengembangbiakkan, apa istilahnya? Jadi sudah ada yang kelihatannya kok sudah rimbun, sudah banyak anaknya, kemudian dikembangbiakkan seperti itu. Itu juga. Jadi salah satunya adalah partisipasi ibu-ibu guru itu juga tidak kalah dengan anak-anak atau anak didiknya atau siswa yang ada di sini. Dengan membuat kompos atau kita juga berhubungan dengan pihak ketiga untuk bisa menjual Menjualnya. sampah kita dengan cara memilahnya seperti itu, gitu ya. Kemudian juga ada kaitan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Kita tahu kan di sekolah kita ada beberapa titik untuk tanaman, ada di sana yang namanya kebun aloe vera, kemudian ada yang namanya untuk empon-empon itu toga, gitu ya. Kemudian juga ada namanya kebun sirsat. Ya, kemudian juga ada untuk yang tanaman hias khusus juga ada, bahkan ada dikembang beberapa anggrek dan tanaman lainnya ya. Boleh nanti kalau yang main ke Karangmojo bisa berkunjung ke situ. Dan juga yang dekat dengan tempat kita ini tanaman sayuran. Itu di sana ada mentimun yang beberapa kali kita juga sudah mulai panen, gitu ya. Jadi sudah menghasilkan sekali. Iya, betul. Iya. Termasuk juga di situ yang lainnya kita juga menambah macam variasi tanaman yang ada di belakang kita ini, kebun jati kita ini ya. Meskipun kebun jati juga ditanami pohon-pohon yang lainnya sehingga nanti lama-kelamaan akan banyak tanaman yang ada di sini berbagai macam jenisnya, gitu ya. Kemudian ada konservasi air. Itu artinya kita kaitannya misalnya apa pemanfaatan air itu? Misalnya dengan apa? Dengan ada air hujan itu. Kemudian juga dengan pemanfaatan air wudhu, kemudian air cuci tangan kita yang di bawahnya itu airnya digunakan untuk menyirami tanaman yang ada di bawahnya seperti misalnya. Dan konservasi energi, contohnya apa itu? Kalau kamu lihat kan di dekat saklar ada tulisan, stiker seperti itu kan, itu. untuk menghemat energi kita, gitu ya. Termasuk dekat AC dan sebagainya itu diingatkan, gitu ya. Termasuk kalau kalian pulang sekolah juga biasa dikatakan jangan lupa mematikan lampu dan juga kipas angin seperti itu. Dan juga ada inovasi, itu kaitannya dengan berbagai macam yang diciptakan atau dibuat oleh anak-anak, kreasi anak-anak. Dan terbaru Smart Greenhouse Microcontroller. Smart Greenhouse Microcontroller. Itu juga inovasi kamu kan? Bagaimana kalau di wilayah kita ini kering ketika hujan, dengan alat yang kamu buat dengan siapa? Dengan Mas Faiz. Dengan Mas Faiz itu akan bisa menyirami ya dalam luasan tanah yang cukup luas juga gitu. Itu yang program secara umum. Ya. Jadi mungkin sangat banyak ya Mas Dewa program-program yang mulai dari drainase. Itu nanti juga lagi Mas ada kader juga kita. Ada kader juga. Iya, itu kita merekrut semua dari siswa itu kita libatkan dan juga ada kita jejaring dengan sosial dengan masyarakat di luar. Jadi ada MOU seperti itu. Dan langsung itu kita juga melibatkan siswa langsung ya Bu, untuk ya, karena kebiasaan itu yang utama adalah terutama siswa, kemudian ya yang lainnya warga sekolah yang lain, ada guru, ada staf tata usaha dan sebagainya. Betul sekali. Sangat banyak sekali ya Mas Kadiza Mungkin programnya. teman-teman yang di rumah kan sudah jelas ya. Iya. Yang menanyakan program kerja itu sudah kerja ya teman-teman semuanya. Mungkin kita akan lanjut ya. Jadi sekarang banyak program tadi Bu, mulai dari pengolahan sampah, kompos, drainase, terutama inovasi teknologi. Nah, di antara banyak program itu, program apa sih Bu yang paling diunggulkan di SMA kita ini terkait perencanaan visitasi adiwiyata nantinya? Oke, ya. Jadi begini, kita itu kan tahun 2019 itu maju adiwiyata
Adiwiyata Kabupaten, Iya. 2020 itu provinsi, dan sekarang kita mau maju ya, Mau maju ya. ke nasional. Ya, luar biasa. Namanya bukan perlombaan loh ya, tapi penghargaan Adiwiyata. Oh, berarti Adiwiyata itu bukan perlombaan, lomba, Bu? ya, Oh, tapi bukan. diberikan penghargaan karena kita bisa melakukan pembiasaan anak peduli pada lingkungan. Imbasnya apa? Prestasi anak akan terangkat karena lingkungan yang nyaman seperti itu, gitu ya. Ya. Kembali Ya. tadi, unggulannya apa? Unggulannya adalah pengelolaan sampah. Kenapa? Kita tahu sekolah kita cukup luas. Tahu nggak berapa luasnya? Kurang lebih hampir 3 hektar. Wow. Luas sekali ya. Iya. Dan kalau kamu lihat sekarang di setiap pojok itu tidak ada yang nggak tersentuh. Ya, Akhirnya iya, betul dengan sekali. kepemimpinan BIFA sekarang semua pojok itu bisa dibuat menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati gitu ya. Bahkan kita di pojok paling belakang. Ini Iya, belakang kan? sekali, Bu. Iya. Masih banyak Justru tanaman, malah Bu. kita sekarang suka di belakang Iya. karena ada tempatnya yang kita katakan rumah Mungkin kandang lebih gitu seger ya, Bu, Iya, lebih lebih nyaman. seger ya. Ya. Ya, dan selain karena luas sekali itu, banyak pohon-pohonnya, pasti ada sampah di situ Ya. ya. Iya. Kemudian kedua, jumlah siswanya. Siswa kita cukup banyak juga. Kita 21 kelas, Kelas, ya ya. kan? Dan untuk tahun ajaran nanti masing-masing kelas itu 36 siswa. Jadi kita 700-an siswa kita Iya. itu. Dengan sebanyak siswa seperti itu, bayangkan sampahnya akan seperti apa. Ya, Banyak juga maka ya, Bu. pengolahan sampah sangat penting ini. Kita unggulkan bagaimana kita bisa mengolah sampah dengan sebaik-baiknya. Terutama kaitannya dengan di belakang kita ini. Apa ini? Pohon jati. Hutan jati. Oh, hutan jati. Ya, hutan jati kita juga cukup luas, Mas. Daun-daunnya juga kalau pas gugur luar Banyak biasa. sekali. Nah, Iya. maka dimanfaatkan. Dimanfaatkan apa? Dengan dibuat kompos. Komposnya pembuatannya ada 2 cara. Yang satu dengan hanya dibuatkan wadah gitu, kita wadahi, kita timbun di situ, nanti lama-lama tentu dia akan jadi pupuk yang bagus. Ya. Atau kita olah sesuai dengan pembuatan kompos dengan menggunakan apa ya, katalisator itu ya namanya, Oh, seperti iya. itu. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekolah kita karena kita punya banyak tanaman. Ya, jadi buat bisa Iya. dimanfaatkan kembali ya, Bu. Itu. Iya. Kemudian yang kedua itu dengan hutan jati ini kita memiliki istilahnya, kita katakan hutan jati kita ini ke depannya sudah mulai dirintis saat ini ya, akan dijadikan taman wisata belajar. Wah, wisata Bu, wisata pasti seneng ya. Jadi harapannya ke depan nanti hutan jati yang kita miliki ini akan jadi salah satu tempat pembelajaran juga, di mana anak-anak akan merasa enjoy, senang dalam belajarnya. Tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Ini sudah mulai dirintis ya, sudah jalannya sudah cukup bagus. Kemudian dibuatkan juga apa namanya pagar-pagar Iya. itu. Nanti juga di sana sudah ada kursi juga. Nanti akan lengkap dengan hal-hal yang lainnya yang juga akan mendukung menjadi tempat benar menjadi taman wisata, menjadi apa? Taman wisata belajar tadi. Sebentar, Bu. Berarti itu nanti kan siswa bisa nggak hanya belajar di kelas ya, Bu? Berarti bisa belajar sambil menikmati alam. Iya, gitu. Iya, bisa jadi dia secara mandiri seperti Ya. itu, Ya. atau guru mengarahkan, mengajak mereka ke sini. Nah. Ya, selain itu kami ingat juga di sini juga kita tanam berbagai macam tanaman selain jati loh ya. Karena jatinya kita kurangi, ditanami dengan berbagai macam tanaman yang lainnya. Bisa jadi sumber pembelajaran mengenal berbagai macam jenis tanaman. Ya kan? Kita buat tanamannya sebanyak mungkin macamnya begitu. Gitu. Tentu ini butuh dukungan dari semua warga sekolah ya, termasuk kan sebagai siswa, ya kan? Jadi Oh, itu iya. sangat luar biasa, Mas Dafa. Banyak sekali juga ya program Menurut diberikan. saya eduwisata itu hal yang baru. Iya. Saya sendiri Kita aja teman-teman juga masih Iya. paham nih sama Ya, wisata. sebenarnya kalau eduwisata terlalu tinggi ya. Ini Iya. taman Iya. wisata artinya untuk belajar kita. Iya. Kalau ada sekolah lain yang mau datang, oke, ini baru rencana loh ya. Baru Ini rencana baru ya, Bu. tahapan sudah Iya. mulai terlintas tapi belum jadi sepenuhnya. Berarti Kedepannya seperti itu. Jadi apakah itu dibuka untuk umum atau hanya untuk ya untuk siswa kelas aja, sini. Bu? Ya, Siswa kalau satu orang sekarang aja. kan misalnya untuk Iya. siswa dulu. Iya. Kita Progres belum, ya? iya. Iya. Kalau semakin maju ya bisa jadi untuk luar. Iya. Tapi belum kita bisa umumkan loh itu ya. Wah, Kalau iya. iya kan pasti nanti ada Ya, promosi ya, gitu kan, ya, gitu kan. Ya, ya, ini betul. perilisan awal. Kita apa? Kita Iya. apa ya? Apa memberitahu sedikit aja Iya. ya, teman-teman ya. Iya. Bukan Dan kalau terobosan main baru nih. iya, Nih. iya, Iya. kalau main ke Karangmojo sampai belakang. Ini Iya, teman-teman sampai kalau belakang. main ke sini besok bisa Ada wisata kerennya. ada wisata kerennya nih di sini. Ya, sambil promosi kita Iya, ya. betul. Ini Nah, nanti- kalau tadi kan di Taman Wisata Belajar ya, Bu. Menjadi program unggulan kita dan itu baru masih tahap Rintisan, Ya, rintisan, sudah ya. mulai dibuat Sudah tapi mulai belum Iya. sempurna. Jadi kan masih dalam tahap progres ya untuk kedepannya. Yes. Nah, untuk program Taman Wisata Belajar itu, bagaimana program Taman Wisata Belajar tadi bisa menjadi program unggulan sekolah kita? Itu terkait apa ya, kayak prosesnya itu Ya, cara bagaimana? mewujudkannya gitu loh. Biar Iya. siswa itu kan siswa kan sekarang pandemi ya, Bu. Jadi belum Iya, betul sekali. apa belum mengerti lah apa itu
taman belajar gitu ya, ada wisata. Kalau yang kemarin itu kan kita melibatkan anak-anak juga karena ini di belakang kantin dan ternyata sampahnya itu banyak sekali. Kemarin kamu juga ikut ya? Ya. Bagaimana kita mengais-ngais sampah gitu saya bilang seperti itu karena ternyata sampah plastik itu sangat berbahaya sekali. Ketika kita kais satu semakin banyak, maka itu kita hilangkan, kita libatkan anak-anak kemarin, anak-anak dia dan anak-anak OSIS dengan cara apa pandemi, dengan cara di-shift jumlahnya sedikit. Kami juga ikut terjun langsung yang dari tim Adiwiyata itu, gitu ya. Dan ternyata setelah dihilangkan plastiknya itu jadi gembur sekali di situ, bagus sekali. Dan sekarang sudah amat banyak, saya bilang amat banyak sekali ya, sampah-sampah itu sudah hilang dari situ. Oh berarti ya, sudah bagus. Sudah perkembangan yang bagus, Ya, positif ya. termasuk semak-semaknya udah mulai hilang kan ini, jadi bisa dinikmati dalam bersama. Untuk berikutnya nanti ada tahapan juga Mas, kita menggunakan dilengkapi dengan semacam apa ya, alat semacam untuk apa, semacam jungkat atau apa, dikasih dekorasi ornamen gitu. Iya, enggak sampai segitu sih. Ya enggak tahu depannya ya, di dekorasi maksudnya mungkin mereka mau apa, ada pojok literasi ya, itu maksudnya pojok belajarnya, ada pojok ekspresi dan sebagainya. Itu kedepannya masih seperti itu, dan itu juga sudah masuk ke program sekolah, dianggarkan sekolah. Bisa kita nantikan ya program ini. Harus. Kalau anaknya seperti apa, ya artinya kalau kita pas ada program apa, dengan semangat kamu menyambutnya, begitu ya. Untuk kaitan dengan ini, katanya dengan seperti kemarin membersihkan sampah plastik sudah bersih, besok misalnya membersihkan apa lagi atau menata apa, dengan sikap kamu akan ikut. Dan kita punya kader-kader, jangan Dava, kita akan aktifkan itu nanti, semakin diaktifkan. Nah, mungkin dengan adanya taman serta belajar ini Bu, dengan yang tadinya siswa yang masih malas tentang lingkungan hidup, apa sih alam itu, dengan adanya taman serta belajar ini kita mungkin bisa lebih apa ya, meningkatkan kesadaran siswa atau keminatan siswa terhadap orientasi pembelajaran di alam. Betul sekali ya, seperti itu ya. Kamu mendengar tuh udah seneng tuh ya? Baru mendengar loh ya? Baru mendengar Bu. Ini baru perintisan, kamu juga senang, apalagi benar-benar sudah jadi ya. Mohon dukungan semuanya, optimisme yang harus kita timbulkan dari diri kita, ya kan? Itu teman-teman, jadi butuh dukungan mungkin dari teman-teman ya, yang menonton. Pasti, tidak mungkin tapi pasti harus pasti ya Bu. Harus pasti teman semuanya. Oke, terima kasih ya Pak Bu ini atas penjelasannya terkait Adiwiyata tadi, mulai dari program kerja apa saja yang dilakukan di Satu Karangmojo, program unggulan, serta taman serta belajar yang mungkin banyak dimiliki siswa ya di semua warga sekolah Satu Karangmojo ini. Sebenarnya kan kita mengambil topik Adiwiyata ini loh Bu, itu kan kemarin ada banyak yang mention kepada kita, menanyakan kan kabarnya SMA Satu Karangmojo maju ke tingkat nasional, terus banyak yang tanya Bu, program unggulan, program kerjanya seperti apa. Makanya kita mengambil topik ini kan sudah terjawab semua ya. Dan pesan saya ya, dari saya sama beserta anak semua di rumah, jangan hanya karena maju kita untuk penghargaan Adiwiyata nasional kita terus care atau peduli pada lingkungan, tapi memang itu adalah jiwa kita, pembiasaan kita seperti itu. Jadi besok kalau sudah masuk, tidak lagi PJJ seperti ini, jangan lupa setiap pagi sebelum masuk sirami tanaman yang ada di luar kelas kalian, tata kelas kalian, bersihkan itu. Jadi itu adalah jiwa kalian, bukan lagi hanya karena satu penghargaan, gitu ya. Saya mengatakan ya, kalau Adiwiyata itu pembiasaan untuk warga sekolah, siswa, dan juga tidak kalah itu ibu-ibu guru dan juga bapak guru. Terutama ibu-ibu guru itu mereka punya jadwal khusus ya. Setiap pagi mereka merawat greenhouse yang ada di sekolah ini. Kita punya 2 greenhouse kan, greenhouse yang tanaman hias dan 1 greenhouse yang kaitannya dengan sayuran. Ibu-ibu itu merawat dengan cara apa? Menyiraminya, kemudian juga menangkarkannya, jadi artinya mengembangbiakkan, apa istilahnya. Jadi sudah ada yang kelihatannya kok sudah rimbun, sudah banyak anaknya, kemudian dikembangbiakkan seperti itu. Itu juga. Jadi salah satunya adalah partisipasi ibu-ibu guru, itu juga tidak kalah dengan anak-anak atau anak didiknya atau siswa yang ada di sini. Itu teman-teman, pesannya sudah tersampaikan ya. Iya, sudah paham kan tentang Adiwiyata, apa saja sih program unggulan yang kita lakukan di Satu Karangmojo ini. Bisa kalau masuk sekolah langsung bersih-bersih. Nantikan. Oke, teman-teman semuanya, tanpa terasa nih kita sudah sampai di ujung acara ya. Dan kita sudah berbicara panjang lebar terkait Adiwiyata, mulai dari program unggulan, dari Nase, Kompos, inovasi teknologi, dan taman serta belajar yang spesial nih. Oke. Dan saya Dava Kurnianda bersama teman saya di samping, saya Gariza, mewakili seluruh warga SMA Negeri Satu Karangmojo mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2021. Tetap lestarikan alam Indonesia. Oke. Nah, mungkin
Mas Gariza nih, ada yang mau disampaikan pada teman-teman semuanya? ada sih. Saya mau pantun sebenarnya. Wow, pantun apa itu Mas Ya, Gariza? biar nggak ngilangin grogi. Saya dari tadi grogi loh ini. Saya juga saya tuh penasaran juga loh sama Nah, kalau Adiwiyata Mas ini. Jafar kan udah 2 kali, kalau saya Iya. baru pertama kali di sini. Duduk di sini aja wah, grogi banget. Ada deg-degan ya, kalau kita bisa masuk Oke, ini. ada pantun untuk teman-teman di rumah. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk bertindak. Cakep. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Cakep. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Sangat menarik mantunya. Berkesan. Pesan sekali, sebuah pesan. Ya, ini dadaan loh Bu buatnya tadi. Keras spontan loh Bu tadi Bu. Oke teman-teman semuanya, di sini saya Dafa Keneda dan teman saya Gariza. Izin pamit undur diri dari moderator Mariposa podcast kali ini. Untuk Bu ini terima kasih sudah Sama-sama. menjadi narasumber di podcast yang kedua ya Bu. Iya. Mungkin untuk podcast selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang SMA 1 Karangrejo. Betul sekali Mas Gariza. Biar masyarakat itu pada tahu itu loh SMA 1 Karangrejo seperti apa. Biar gitu. bisa lebih dipubliskan Ya, dulu tuh publiskan programnya gitu. itu. Karena ini era digital ya Bu, jadi kita harus memanfaatkan ya seperti ini Bu, Iya. di YouTube, Instagram itu lebih ke sosial Betul media. sekali. Oke teman-teman semuanya, dari kami selaku moderator di sini undur diri, dan jika ada salah ada yang mohon dimaafkan, dan kami juga meminta kritik dan saran ya Ya. terhadap perkembangan kita buat nantinya biar kita bisa tetap menghibur teman-teman dan bisa memberikan edukasi sesama ya terkait podcast Mariposa Dan selanjutnya. jangan lupa juga komen ya di bawah, karena nanti kita bisa lihat ya. Betul sekali. Saran dari teman-teman seperti apa. Oke ya. Sekian, terima kasih pada teman-teman semua. Izin pamit undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.